Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan terasnya ya. Di sini banyak sekali tanaman hiasnya. Dan pada bagian sisi ini lebih dibuat bersemak seperti ini ya, sehingga pada daun dari tanaman tersebut itu menjadi naungan pada tanaman-tanaman hias yang lainnya, sehingga keadaan dari daun tersebut ini bagus-bagus banget. Dan ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di bagian teras rumahnya. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan tidak hanya banyaknya tanaman hias ya yang berada di halaman rumah ini, namun keadaan bagian halamannya di sini juga bersih sekali, sehingga memberikan tampilan tanaman hias tersebut itu menjadi makin indah. Dan koleksinya juga sampai pada bagian emperan rumah, sampai ujung sana ya. Dan ini memperlihatkan sekali dengan ukuran-ukuran tanaman hias tersebut. Ini bahwa sang pemilik ya, ini sudah lama sekali untuk menyukai tanaman hias ya dan gemar menanam. Dan terkadang juga ketika tanaman-tanaman hias itu memang benar diliarkan seperti ini dan tanpa perhatian khusus ya, malah terkadang pertumbuhannya itu akan bagus sekali. Namun ketika tanaman hias itu benar dirawat, termasuk diperhatikan, itu terkadang mengecewakan ya. Namun itulah indahnya ketika berproses untuk menjadikan tanaman hias itu bagus. Dan di sini penuh sesak sekali ya dengan berbagai jenis tanaman hias. Di antaranya juga ada tanaman hias Miana, ada tanaman hias Monstera juga. Dan ini rumahnya ini menghadap ke arah utara ya. Sehingga pada pagi hari hingga menjelang sore, pada bagian sisi ini ya, ini full dengan asupan dari cahaya matahari. Dan sepertinya pada bagian sisi ini yang mengalami kerusakan pada bagian warna daunnya adalah untuk jenis-jenis tanaman hias. Ada aglonema klasik seperti di sini, ada tanaman hias, ada aglonema nitidum. Ini sudah jelas sekali warna daunnya seperti ini karena memang asupan cahaya matahari yang sangat tinggi. Namun untuk jenis tanaman hias kayak Miana ataupun Divenbasia ya, ini juga masih bagus. Ini ya, ini mengalami kerusakan sekali untuk jenis tanaman hias yang aglonema klasik. Termasuk di sini juga ada ya jenis tanaman hias aglonema ini Birkin. Ini juga mengalami kerusakan pada bagian warna daunnya. Namun untuk jenis lainnya di sini bagus-bagus banget, termasuk untuk jenis Calatheanya. Dan kebiasaan dari tanaman hias Calathea adalah ketika banyak terkena asupan cahaya matahari ya, biasanya warna daunnya itu akan cepat kusam, termasuk akan menggulung pada bagian daunnya. Namun keberadaan pada bagian sisi ini dan sebelah sana itu cukup berbeda ya. Di sebelah sini banyaknya tanaman-tanaman hias yang menjadikan naungan pada jenis tanaman hias Calathea ini. Namun di sini sepertinya untuk jenis tanaman hias Calathea White Fusion ini juga mengalami masalah pada bagian daunnya, bukan karena keberadaannya yang banyak terkena cahaya matahari ya, namun memang keberadaan pada bagian potnya di sini sudah sangat penuh sesak seperti ini. Yang harusnya agar pada bagian daun dari tanaman hias Calathea White Fusion ini tetap bagus, dan ketika sudah mulai seperti ini ya, rimbun sekali dan banyak sekali, ini alangkah baiknya dilakukan budidaya ataupun perpindahan pot yang ukurannya lebih besar agar pada bagian daunnya tidak seperti ini ya. Keren banget ya dibuat seperti ini, seperti tidak diperhatikan. Namun keadaan dari tanaman-tanaman hiasnya itu malah tumbuh dengan baik sekali. Dan saya sangat menyukai ketika pada bagian halaman rumah ya, itu terdapat banyak tanaman hias ataupun penghijauan. Setidaknya pada bagian sisi ini akan rumahnya ya, itu akan lebih terlihat asri.
Dan saya bakalan berpindah pada bagian sisi terasnya. Di bagian sisi terasnya juga di situ terlihat sekali untuk pertumbuhannya. Di situ bagus banget ya. Di sini ada tanaman hias, ada Aglonema Bicroy. Ini untuk warna daunnya atau pertumbuhannya bagus sekali. Namun memang keadaan daunnya seperti ini ya. Ini juga untuk menjadikan bahwa daun dari tanaman hias apapun ya, ketika memang benar-benar mau terlihat utuh, yang pastinya perlu perhatian khusus ya pada setiap daun-daunnya, apakah dimakan ulat ataupun yang lainnya. Dan juga di sini ada tanaman hias, ada keladi redbone. Di sini juga sangat cantik sekali dan rimbun sekali. Dan di sini keadaannya juga basah. Namun memang untuk jenis tanaman hias apapun ya, ketika ditaruh pada bagian teras ataupun secara tampilannya itu hanya menetap seperti ini, maka yang akan rimbun ini hanya bagian sebelah saja ya. Namun alangkah baiknya ketika penempatan terhadap tanaman hias ketika berada di teras ataupun rak ataupun di tempat yang lainnya, bukan di tempat terbuka ya, itu alangkah baiknya dilakukan pergeseran ataupun pemutaran pada tanaman tersebut agar pertumbuhan daunnya itu benar-benar menyeluruh ya, rimbun menyeluruh, tidak hanya ke bagian samping saja ini. Kemudian juga ada tanaman hias Philodendron crocodile. Untuk pertumbuhannya bagus-bagus banget. Juga ada tanaman hias, ada anggrek bulan. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia selat. Namun sepertinya ya, lagi-lagi dengan kesibukan masing-masing, yang terkadang pada bagian medianya itu tidak begitu diperhatikan ya, seperti tumbuhnya rumput-rumput liar seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias Calathea silver. Dan keadaan terasnya pun bersih ya, bagus banget. Dan di sini juga sepertinya terdapat tanaman hias, ada keladi pink Alice ya. Ini daun kecil. Sangat menyenangkan sekali ya, berada di lingkungan yang banyak tanaman hias seperti ini, terlihat seger banget. Kemudian saya bakalan berpindah ke bagian sisi samping rumahnya ya, dengan melihat berbagai jenis koleksi tanaman hiasnya dan apakah ada perubahan juga pada bagian warna daunnya. Nah, di sini ada satu tanaman hias, ada puring koi. Di sini keadaannya daunnya ini indah banget, corak daunnya cantik banget ya. Nah, memang ya ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias, maka yang ada pada bagian sudut manapun hanya seperti ini, berisikan tanaman-tanaman hias. Di sini juga ada jenis tanaman hias Begonia black velvet. Ini ketika asupan cahaya mataharinya hanya cukup ya, tidak kebanyakan, warna daunnya ini hitamnya akan bludru banget dan cantik banget. Kemudian juga ada palmata hijau, keren banget. Sampai ujung sana ya. Dan di sini saya bakalan mengecek media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi ya, karena memang nampak bagus banget dan rimbun banget. Dan di sini juga terdapat ada 3 jenis ya, diantaranya ada keladi joker, kemudian juga ada Freda Hempley juga, dan ada tanaman hias keladi gingerland, ada bercak darah, ada 4 jenis ya. Dan untuk media tanam yang digunakan di sini hanya menggunakan media tanam tanah, dan keadaannya juga cukup ya, tidak begitu lembab namun terlihat basah juga. Nah, memang ya untuk jenis tanaman hias keladi agar bisa tumbuh baik seperti ini, memiliki batang yang kokoh ya, yang kuat seperti ini alangkah baiknya jangan terlalu sering dilakukan pembongkaran ya, agar pertumbuhannya itu bagus seperti ini. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan media tanam ya, media tanam yang digunakan untuk tanaman-tanaman hiasnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.